warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Kembali lagi hari ini bertemu dengan Ustazah Wiwin ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah ya. Alhamdulillah hari ini Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, membaca surat Al-Fatihah dibaca dengan khusyuk dan tertib ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya kalian mengisi daftar hadir ya dengan mengklik link yang sudah Ustazah share pada kolom chat tadi ya. Berpesan ya kepada kalian semuanya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi dan memakai masker jika bepergian ya. Baik, selanjutnya meskipun kita pembelajarannya jarak jauh, kalian tetap harus semangat untuk belajar ya. Dimanapun kita berada dan kondisi saat ini harus tetap semangat untuk belajar ya. Baik, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah. Alhamdulillah ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ini ya, cerita atau teks fiksi yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi ya. Tentang apa ceritanya? Kemudian dilanjutkan nanti membahas tentang nilai-nilai Pancasila ya. Nah, sekarang Ustazah akan mencoba share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa share ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah ini ya, menganalisis dua alasan kenapa 10 November disebut Hari Pahlawan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah itu kalian membandingkan informasi sebelum dan sesudah kalian membaca teks non-fiksi tentang Hari Pahlawan. Lalu yang ketiga, menceritakan kembali perjuangan Bung Tomo bersama rakyat Surabaya pada peringatan 10 November 1945 secara terperinci. Itu peristiwa. Ya, peristiwa. Kemudian selanjutnya menganalisis sikap sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu nanti yang kelima, kalian menceritakan ya refleksi diri dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Begitu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ini pertanyaan Ustazah, minta tolong nanti dijawab ya. Apa yang kalian ketahui tentang Hari Pahlawan? Peristiwa apa saja kah yang terjadi? Ya, silakan yang mau mengemukakan pendapatnya. Apa yang sudah kalian ketahui tentang Hari Pahlawan? Kemarin waktu tanggal 10 November kita sudah memperingati bersama-sama ya di sekolah. Kalian memakai baju pahlawan yang seru ya. Ada yang memakai baju adat, kemudian ada yang jadi penjajah ya, ada yang memakai kostum penjajah ya. Semuanya luar biasa mengikuti. Nah, sekarang ini ada yang apa yang kalian ketahui tentang Hari Pahlawan yang kemarin sudah kita peringati? Silakan. Hari di mana terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.
Pertempuran antara siapa, Kak? Antara Indonesia Dan Sekutu. Ya, betul ya, pertempuran yang besar ya antara Indonesia melawan tentara sekutu ya. sekutu Inggris. Peristiwa apa saja yang terjadi ya? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut melalui teks cerita ya. Nah, untuk bercerita seperti biasa, Ustazah Wiwin tidak sendiri, ditemani Mona. Ya. Mona. Nah, coba dipanggil Mona. Monanya mana? Mona. Monanya? Iya, Mona akan menemani kalian belajar pada pagi hari ini ya. Nah, Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 4C. Waalaikumsalam. Mona. Ya, ketemu lagi dengan Mona. Senang sekali pada pagi hari ini Mona menemani kalian membacakan cerita. Semuanya sudah siap apa belum mendengarkan cerita Mona? Sudah, Mona. Oh iya, kalau sudah, sikapnya yang tertib, duduk tertib dan perhatikan baik-baik ya cerita dariku. Iya, Mona. Terima kasih Nabila, kamu semangat sekali. Anak-anak 4C yang lain juga semangat. Mona semakin semangat membaca ceritanya. Baik, Mona mulai ya. Bung Tomo Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nija. Perlawanan itu berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi, apakah kalian sudah tahu mengapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Nabila sudah tahu? Kenapa? Sudah tahu. Kenapa? Udah aku Silakan Kak Super. Silakan. Diam. Bergantian dong jawabnya supaya suaranya bisa terdengar. Kalau bareng-bareng seperti itu, suaranya jadi tidak terdengar. Mona jadi bingung suara siapa yang menjawab. Silakan Zubair menjawab. Apa alasannya? Dari pertempuran Surabaya sama tentara sekutu. Oh iya, terjadinya pertempuran antara rakyat Indonesia melawan sekutu ya. Ya, terima kasih Zubair. Nah, sekarang Mona lanjutkan kembali ceritanya. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ia seorang pembakar semangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, begitu ceritanya. Jadi, siapa yang membakar-bakar semangat juang rakyat Indonesia, khususnya di Surabaya waktu itu? Bung Tomo atau Sutomo? Iya, Bung Tomo ya. Nah, apakah kalian sudah paham tentang cerita dariku? Sudah. Sudah, Terima Mona. kasih. Nah, kalau sudah paham,
ini Mona pamit dulu karena tugas Mona hanya membaca cerita. Terima kasih yang sudah mendengarkan dengan seksama. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mona. Ya. Nah, setelah kalian mendengar cerita tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Selanjutnya, bandingkan informasi yang sebelumnya dan sesudah kalian dapatkan ya, setelah mendengarkan teks yang berjudul Bung Tomo tadi ya. Jadi pengetahuan awal yang kalian dapatkan sebelum membaca teks tadi apa? Nah, selanjutnya setelah kalian mendapatkan informasi dari teks yang tadi sudah dibaca, itu informasinya apa? Lalu kemudian kalian buat kesimpulan ya. Silakan diklik ya link yang telah di-share Ustazah di grup ya. Terima kasih ini yang sudah masuk untuk mengerjakan ya. Ada Kenji Amizan, kemudian Kak Marisa, kemudian Kak Farah Diba ya. Yang sudah masuk. Jadi anak-anak, link LKPD tersebut kalian klik, kemudian kalian jawab pertanyaannya ya. Silakan Ustazah kasih waktu dulu untuk mengerjakan link tersebut. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3 dulu ya. Sudah? Anak-anak, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena coba ditebak dulu. Berdasarkan bacaan tadi, siapa yang mau menjawab? Kalau waktunya pembelajaran, mohon bantuannya ya, waktunya belajar ya. Nah, waktunya makan nanti saat istirahat, Ustazah beri kesempatan untuk makan ya. Nah, siapa ini yang menjawab? Kak Algor, apa? Mengapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena pertempuran rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Oh iya, ada jawaban yang lain. Terima kasih Kak Algor. Karena waktu itu untuk mengenang ya peristiwa pertempuran rakyat Indonesia melawan sekutu. Kemudian ada lagi jawaban alternatif yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab? Arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Melawan tentara sekutu? Oh iya, arek-arek Surabaya. Kak Zuber jawabannya ya. Terima kasih Kak Zuber atas jawabannya. Nah, coba sekarang kita cek ya. Apakah dua jawaban tadi sudah tepat? Ya, jadi 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena mengenang ya pertempuran besar di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 antara pejuang Indonesia melawan sekutu, dalam hal ini adalah Inggris. Nah, yang kedua, untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi waktu itu anak-anak ini Indonesia sudah merdeka, tetapi mau menjajah kembali ya. Nah, ini rakyat Indonesia berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Kan 17 Agustus 1945 itu sudah merdeka. Nah, tetapi masih ada negara yang lain yang ingin berkuasa kembali di Indonesia ya. Inggris sama tentara yang lain tuh itu juga nggak percaya kalau Indonesia merdeka ya. Bukannya tidak percaya ya, ingin menguasai kembali karena Indonesia itu negara yang subur, yang kaya ya. Segala sumber daya alam tersedia, rempah-rempah tersedia di Indonesia.
Jadi negara yang lain itu ingin mendapatkan kembali Indonesia. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, ini Ustazah ada videonya ya, ada di linknya. Untuk lebih jelasnya ya, kita simak bersama-sama tayangan video berikut. On the spot. Kita amati bersama-sama ya. Selain karena insiden pengibaran bendera Belanda di Kota Surabaya, puncak peristiwa 10 November 1945 terjadi setelah kematian Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan dan dianggap sebagai penghinaan oleh arek-arek Surabaya. Mereka semakin terbakar semangatnya untuk memperjuangkan Indonesia dan Surabaya dari penjajahan sekutu. Hal tersebut dilakukan pada pagi buta sekitar pukul 2:30 pagi. Seluruh arek-arek Surabaya, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, pembantu peta atau pembela tanah air, bekas pasukan peta, dan sukarelawan Surabaya turun ke medan perang untuk mati demi kemerdekaan. Satu tokoh utama, Bung Tomo, mulai membakar semangat dan jiwa kepatriotan Surabaya. Berkat Bung Tomo, Indonesia tidak gentar melawan tentara Inggris yang dipersenjatai dengan banyak alat tembak. Semua pasukan dan arek-arek Surabaya maju ke medan pertempuran. Bantuan dari Brimob Kediri dan Semarang juga turut andil melawan pihak sekutu sampai pada titik darah penghabisan. Pukul 6 pagi, yang merupakan batas ultimatum penyerahan senjata, belum juga ada rakyat Surabaya yang menyerahkan senjata. 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengoboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya. Mereka juga mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Inggris membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota dengan bantuan yang aktif dari seluruh penduduk Surabaya. Pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan dan membakar semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya. Berkat seruan Bung Tomo, perlawanan warga Surabaya terus berlanjut di tengah serangan skala besar pihak Inggris. Di luar dugaan, pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari, akhirnya berlangsung lama, dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai 3 minggu lamanya. Dalam pertempuran ini, setidaknya 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas. Pertempuran berdarah di Surabaya ini menjadi pergerakan pertama bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa para pahlawan, didirikan tugu atau monumen pahlawan di kota Surabaya setinggi 45 meter. Dan gagah Hari berani Pahlawan Nasional kita membakar peringati semangat. hendaknya bukan hanya untuk mendapatkan unsur peringatan dan kehormatan saja, melainkan kita juga dapat mengambil pelajaran dari nilai-nilai perjuangan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di akhir itu adalah suaranya Bung Tomo ya. Jadi pidato Bung Tomo ya saat membakar semangat juang bangsa Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya. Nah, sekarang anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan video tadi, ceritakan kembali perjuangan
rakyat Surabaya bersama Bung Tomo ya tadi pada peristiwa 10 November 1945 ya. Silahkan Ustazah beri waktu untuk menulis cerita ya, kurang lebih 5 menit. Silakan dituliskan pada link yang sama, link yang tadi ya. Janji videonya tetap dinyalakan. Kak Aruna juga tetap videonya dinyalakan ya. Kak Algar sudah selesai. Ustazah, Iya, silakan. Ada apa Kak Kiara? sudah selesai. Wah, alhamdulillah ya. Nanti Ustazah akan mengecek teks yang dibaca Mona tadi ya, teks cerita yang dibaca Mona tadi tentang Bung Tomo. Pertanyaannya, apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Coba didiskusikan. Iya, Us. Iya, Kak Sandi. Coba Kak Sandi wajahnya diperlihatkan, Kak Sandi. Nah, silakan. Karena bersama arek-arek Surabaya itu berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia. Iya, tepat sekali Kak Sandi ya. Terima kasih, jawabannya luar biasa ya. Jadi Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya berjuang ya, membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Good, bagus. Nah, berikutnya ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Sudah ya? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang lain apakah punya jawabannya berbeda atau sama? Sekarang tadi Bung Tomo telah melaksanakan ya nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu apa sih? Nah ini ya, Pancasila ini merupakan pedoman hidup bangsa. Oleh karena itu, sebaiknya sikap kita atau perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, coba Ustazah minta tolong dibaca. Kak Kiara, baca yang nomor 1, Kak. Sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama, sikap sesuai saat menjalankan ibadah, menghormati hak-hak umat lain dalam beribadah. Ya, jadi sila pertama ini pedoman berperilaku sebagai umat beragama. Lalu yang kedua silakan dibacakan, Kak. Sila kedua, pedoman perilaku terhadap sesama manusia. Sikap yang sesuai, memiliki sikap tenggang rasa, menghormati hak orang lain. Ya, jadi sila kedua adalah pedoman berperilaku terhadap sesama manusia. Lalu yang ketiga, Kak, silakan Kak Kiara dilanjutkan. Sila ketiga, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, menghargai produk buatan bangsa sendiri, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Ya, jadi yang ketiga ini pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Selanjutnya yang keempat, Kak Kiara. Sila keempat, pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan contoh, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, mengembangkan sikap demokratis. Ya, jadi yang keempat pedoman dalam penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, apa Kak Kiara? Memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang,
Berikut sikap yang sesuai, menghargai hasil karya orang lain, membantu korban bencana alam. Iya, baik. Terima kasih Kak Kiara sudah membantu membacakan ya. Jadi ini adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang teks berikutnya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kalian bercerita ya, ceritakan refleksi diri kalian dalam menerapkan sila-sila Pancasila. Refleksi diri itu apa? Refleksi diri ini berisi sikap kalian yang sudah baik itu apa? Kalian sebutkan, ceritakan. Kemudian sikap-sikap yang belum baik itu apa? Juga kalian ceritakan, kalian tulis. Kemudian upaya kalian untuk memperbaiki sikap itu bagaimana? Ya, ini namanya refleksi diri. Sudah paham untuk pertanyaan yang ini? Sudah, Ustazah. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan tuliskan cerita kalian pada link. Linknya tetap sama yang tadi ya. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Sudah selesai ya. Baik, nah selanjutnya ini adalah soal evaluasi. Soal evaluasi ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda ya. 5 soal bahasa Indonesia dan 5 soal muatan PKN ya. Nanti ini kalian kerjakan. Ustazah tunggu maksimal nanti jam 12 ya. Kalau bisa dikerjakan hari ini, sekarang juga dikerjakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba kesimpulannya apa ya hari ini yang sudah kita pelajari apa saja? Cerita fiksi dan non fiksi. Cerita fiksi dan non fiksi. Cerita yang non fiksi tadi menceritakan tentang apa Kak Nabila? Tentang perjuangan Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo dalam apa? Membela negara Indonesia. Iya, terima kasih Kak Elgar sudah membantu ya. Membela, mempertahankan negara Indonesia ya. Kemudian mengapa tadi itu 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kesimpulannya apa tadi? Terjadi peperangan yang sangat dahsyat Terjadi peperangan yang dahsyat di mana, Kak? di Surabaya. Siapa tokoh yang membakar semangat juang? Bung Tomo. Ya, Bung Tomo ya. Kemudian bagian apa yang kalian suka pada materi ini? Coba. Video tadi. Video tentang apa? Video tentang perjuangan Bung Tomo dan arek-arek Surabaya. Ternyata kalian suka ya dengan video tadi. Kenapa suka dengan video tadi? Suka sejarah. Oh, suka sejarah, Kak Kenzi ya. Jadi kita bisa mengenang dan melihat ya, oh, ternyata seperti itu ya kondisi ketika pertempuran ya. Semuanya berjuang, memperjuangkan ya hingga titik darah penghabisan. Kemudian manfaat pembelajaran hari ini apa? Manfaatnya apa dengan pembelajaran hari ini? Kita tahu. Apa? Kita tahu tentang Hari Pahlawan. Ya, 10 November diperingati hari apa? Hari Pahlawan. Ya, baik. Nah, sebelum Ustazah mengakhiri, coba Ustazah ingin ini ya, apa namanya, membuka, melihat yang sudah mengerjakan. Coba, Kak, ya. Banyak ya, betul sekali hari ini banyak yang sudah mengerjakan ya. Baik, sekali lagi ya terima kasih yang tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Coba Ustazah minta satu anak untuk membacakan cerita, ringkasan ceritanya tentang peristiwa 10 November tadi. Coba raise hand. Oh,
Kak Zidan. Baik, silakan Kak Zidan membacakan ringkasan ceritanya. Menceritakan ringkasan cerita tentang 10 November 1945. Didengarkan ya. Pada tanggal 9 November 1945, Jenderal Eric Carton Robert Manser mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan semua senjata dan menyerah kepada Inggris. Batas ultimatum yaitu pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Tapi arek-arek Surabaya tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Arek-arek Surabaya menganggap itu sebagai penghinaan bagi Surabaya. Arek-arek Surabaya semakin membara semangatnya untuk membela tanah airnya. Pada 10 November 1945, di pagi buta jam 2:30, seluruh arek-arek Surabaya turun ke medan perang untuk membela tanah airnya. Salah satunya adalah Bung Tomo. Dia mulai menyalakan obor dan membakar semangat arek-arek Surabaya. Berkat Bung Tomo, arek-arek Surabaya tak gentar melawan tentara Inggris. Seluruh pasukan dan arek-arek Surabaya maju ke medan perang. Bantuan dari Brimob, Kediri, dan Semarang juga ikut serta melawan pasukan Inggris. Pada jam 6 pagi, yang itu batas ultimatum, belum ada rakyat Surabaya yang menyerahkan senjata. Lalu tentara Inggris melancarkan penyerangan pertama, yaitu dari udara. Mereka mengebom ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya. Penyerangan dari Inggris ada yang dari laut, ada juga penyerangan melalui darat. Tentara Inggris menduga kalau penyerangan ke Surabaya dapat ditaklukkan selama 3 hari. Tapi ternyata pertempurannya selama 3 minggu. Tentara Inggris kalah di medan perang. Sebanyak kurang lebih 16.000 pejuang Indonesia gugur di medan perang. Peristiwa 10 November menjadi salah satu perang terdahsyat yang pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Peristiwa itu dikenal dengan Hari Pahlawan. Untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia, maka didirikanlah Tugu Pahlawan yang tingginya 45 meter. Sekian. Terima kasih. Cerita refleksi diri. Yang baik apa, yang belum baik apa, kemudian usaha untuk memperbaiki. Berbagi makanan. Ya, disebutkan Kak, diceritakan hal baik yang sudah aku lakukan, antara lain seperti itu. Ayo Kak Alkor. Hal baik yang aku lakukan saat makan, temanku kehabisan ayam, terus aku berbagi ayam ke temanku itu. Ya, itu hal baik yang sudah dilakukan. Kemudian hal-hal yang belum baik apa Kak Alkor? Hal yang belum baik, apa ya? Apakah ini sudah bisa membagi waktu antara main game sama belajar? Sudah baik apa belum dalam membagi waktunya? Belum. Nah, berarti itu ya yang perlu ditingkatkan. Yang belum baik adalah belum bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Kemudian apa upayanya untuk memperbaiki diri, Kak? Berusaha dibagi waktunya belajar atau main. Oh ya, baik, terima kasih Kak Alker. Nah, baik anak-anak kelas 4C yang Ustazah banggakan, ya hari ini pembelajaran telah selesai. Semoga kita hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa tadi ada soal evaluasi untuk dikerjakan ya. Nah, pesan Ustazah, kita harus menjadi anak-anak yang bekerja keras ya, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Ustazah amati tadi yang disiplin
di awal tadi disiplin masuk Zoom tidak terlambat ya, tadi itu banyak sekali, tapi beberapa tadi yang di awal sudah menunggu di waiting room ya, ada Kak Asila, Kak Kiano, Kak Sandi, kemudian Kak Bagas, Kak Kenzi Amizan, Kak Alia, Kak Almira ya, yang tadi itu sudah disiplin masuk Zoom itu dipertahankan sikapnya. Kemudian tadi yang sudah bertanggung jawab mengerjakan tugas tepat waktu ya. Nah, itu juga hebat, dipertahankan sikap-sikap yang seperti itu. Kemudian yang belum bertanggung jawab, belum disiplin, berusaha untuk menjadi anak-anak hebat yang bertanggung jawab dan disiplin ya. Begitu ya anak-anak. Atas perhatian kalian pada kesempatan hari ini ya. Baik, sebelum pertemuan hari ini ya dengan bacaan hamdalah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali teks non fiksi tentang perjuangan Patimura ya dalam melawan penjajah ya. Baik, Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kalian semuanya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.